atau telinga semua, atau hidung kita menghadap ke atas. Setiap hari bocor, setiap hari flu. Ini saya lanjutkan dulu pesannya Pak. Ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ali Imron sebagai pembina Yayasan Moderasi Rumah Moderasi Mojokerto yang sangat kita harapkan untuk menjadi jarum dari kita semua dengan kerjasama dengan bantuan atas BNPT juga demikian. Teman-teman sekalian hadir bersama kita Bapak Kapolsek, ya terima kasih Bapak Sugeng, ya Bapak Kepala Kesbangpol, ya siap. Dengan teman-teman semua, para ibu-ibu juga saya kira hadir bersama kita. Kami bersama Bapak Kolonel Flihodin Nasution hadir di Rumah Moderasi Mojokerto dengan Bapak Letkol Arifudin Infanteri. Untuk melakukan komunikasi atas perintah kepala dan Bapak Deputi. Kita tidak bisa mungkin secara fisik setiap saat berjumpa, tetapi itulah perlunya kita komunikasi. Komunikasi inilah yang membuat kita lebih dekat. Karena kalau dikatakan tadi, tidak usah saya ulangi, kita tidak cukup tenaga untuk berbagi kemana-kemana, tetapi komunikasi ini kita bangun. Kemudian kita juga merawat ukhuwah di tengah-tengah kita, jangan bersaing, jangan saling ini menyingkirkan seperti itu. Kemudian kita harus memiliki dua sifat, yaitu sifat sabar dan bersyukur. Kalau kita berhasil kita bersyukur, kalau belum berhasil kita bersabar, mensyukuri apa yang ada. Insya Allah ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita mensyukuri agar kita ditambahkan, tetapi jangan kita sembarang salah pasang syukur. Katanya saya bersyukur sudah punya istri satu, mudah-mudahan Allah menambah satu lagi. Jadi itu bukan jumlah yang disyukuri, tetapi kualitas yang kita syukuri. Ya. Kemudian kita juga bersabar, ya, karena kita ini memiliki ujian, memiliki sifat yang sangat-sangat terbatas. Kita manusia biasa, ya. Summial insanu insanan binisyanihi. Manusia itu disebut insan karena sifat pelupanya. Ada 3 istilah dalam Al-Quran disebutkan membahasakan manusia: An-Nas, Al-Bashar, dengan insan. Ya, insan, An-Nas dengan Bashar. Jadi sifat ketergantungan kita sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, dan tidak ada orang yang sudah sangat lengkap, sangat bahagia. Tidak ada, tidak ada. Semua masih memiliki kekurangan. Kalau dia sempurna bukan manusia, ya. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan itu. Kalau kita bersyukur pada hakikatnya, bahagia itu pada saat kita berbuat sesuatu kemudian orang lain bahagia. Sesungguhnya kita yang merasakan hakikat kebahagiaan itu. Kalau kita yang berjuang, kita berusaha, kita berhasil, itu bahagia yang egois, hanya kita sendiri. Tetapi kalau kita mampu berbagi kepada orang lain, sekecil apapun tenaga barangkali, ya, karena kita memiliki potensi. Kita makhluk terbaik, ahsanu taqwim, ciptaan terbaik dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanat untuk memakmurkan kehidupan ini. Terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang, saya kira komunikasi yang harus kita bangun, ya, agar jangan ada miskomunikasi. Kalau kita tidak ada komunikasi, ganti nomor tidak menyampaikan, Mas Bara akan pulang, itu secara fisik, tetapi secara komunikasi tidak pernah terputus. Bahkan begitu tinggi semangat kami untuk melayani semuanya, itu kita harus bagi personil yang sangat terbatas. Bapak Kepala BNPT setiap awal bulan ada RIS, kita ditanya semua apa yang akan dikerjakan, apa yang mau dikerjakan. Kita tidak berbicara lagi tentang masa lalu, kita semuanya punya masa lalu.
tetapi masa depan yang lebih cerah kita harus lebih yakin melangkah. Ya, kita tidak sendiri. Ya, sama negeri ini kita harus jaga dengan baik. Kita sangat-sangat bersyukur kalau kita bandingkan dengan benua lain, negara lain. Satu bahasa kok pecah, satu suku kok pecah, satu daratan kok menjadi dua negara. Indonesia, saya selalu sangat bersyukur, 17.000 pulau, kita satu utuh karena ada Pancasila. Pancasila inilah yang kita jadikan ideologi, bukan lagi agama. Dan agama bukan diceturungkan untuk menjadi ideologi. Agama itu membuat kita semakin dekat kepada pencipta sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Terkait program kita ke depan, mungkin Pak Solnas sudah pindah tugas nanti, tetapi beliau masih ada di BNPT. Bisa kita komunikasi, beliau memberi materi barangkali, atau ada kegiatannya bisa kita sinergikan. Yang gantikan beliau juga sohibnya dari Angkatan Udara, Kolonel Sujatmiko. Secara de facto dan de jure sudah selesai, sudah dilantik, tinggal melanjutkan kebijakan pimpinan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit memberi masukan, arahan dan peringatan dari Bapak Kepala BNPT, pembelajaran, pencerahan. Kalau misalnya virus corona ini sudah mulai melandai, bahkan ya kita bersyukurlah, mudah-mudahan tidak bangkit lagi. Nah, virus radikalisme ini juga yang lebih berbahaya daripada virus corona, karena tahu-tahu kita sudah terpapar. Kita merasa menganggap tidak terpapar karena menjalankan ajaran agama. Tetapi ternyata itu hanya di atas namakan ajaran agama yang tidak memiliki dasar. Ya, karena perpaduan ajaran agama yang kita terima dengan kondisi di mana kita berada itu harus bersatu. Agama tidak turun di ruangan hampa. Agama datang menyelamatkan manusia. Tetapi bukan berarti sebuah paham yang diproduksi di negara lain harus dipaksakan, diberlakukan di tempat lain yang berbeda. Sama dengan ajaran Wahabi. Saya membaca buku terbaru, ada Al-Wahabiyun, At-Takfiriyun, dan As-Simuliyun. Jadi orang aliran Wahabi, orang takfiri, dan orang yang menganggap bahwasanya Islam itu cocok untuk segala zaman. Ya, ajaran itu cocok di sana, di tempatnya lahir. Di kita ada kearifan lokal. Bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam? Tidak ada yang berdarah-darah. Makanya 5 vaksin yang diajarkan oleh Bapak Kepala untuk kami sampaikan, karena beliau meminta untuk kita sampaikan perpanjangan tangan beliau. Ada 5 vaksin radikalisme, ya. Bukan hanya vaksin corona yang kita terima, sudah 2 kali, 3 kali, booster, apa segala. Yang pertama itu transformasi semangat kebangsaan. Bagaimana kita senantiasa mengalirkan semangat kebangsaan dalam artian bukan semangat politik identitas. Menjelang 2024 akan banyak orang yang menjual bahasa agama demi memenangkan persaingan politik. Persaingan politik kebangsaan akan menguat, politik identitas akan menguat. Tidak bisa tidak, ya. Tetapi kita harus mentransformasikan politik kebangsaan. Bahwasanya negara kita negara bangsa, bukan negara agama, tetapi masyarakatnya semua beragama. Tidak ada negara yang seperti di Indonesia. Tetangga kita di Singapura 40% tidak punya agama. Kita di Indonesia, Singapura itu berapa sih? Lebih besar Kabupaten Sukabumi penduduknya. Jadi wajar kalau mitra deradikalisasinya kalau bebas dikasih chips di tangannya. Jadi ketahuan Pak Kapolsek. Ketahuan di kantor intelijen si A kemana, si B kemana, karena ada chips di tangannya. Tidak boleh dibuka. Dan di sana sangat kejam. Setelah teridentifikasi 2 tahun penjara, nanti tahun ketiga baru diproses hukum. Tidak ada cerita 2 tahun. Kita sangat sedih dan mendoakan saudara kita yang sudah kooperatif di sini dari Nusa Kambangan, Fajar Taslim. Pak Sutrisno tahu, baru 1 minggu mau bebas sudah ada intelijen Singapura menunggu di depan pintu penjara karena Singapura tidak percaya dengan hukum kita. Ya silahkan masing-masing hukum. Yang lebih kejam lagi Saudi Arabia, ya Ustaz ya.
Tidak ada pengadilan. Ini kita ada tersangka, ada terdakwa, ada terpidana, ada narapidana, ada mantan narapidana. Sangat lembek. Dunia mengatakan Indonesia paling hebat. Karena kenapa? Sangat manusiawi hukumnya. Di Saudi Arabia tidak dianggap orang. Kami bertemu dengan salah seorang narapidana di dalam lapas. Itu sudah 18 tahun dalam penjara. Nasibnya tidak jelas. Kapan keluar terserah raja. Wallahu a'lam katanya. Apa kesalahannya? Baru buka laptop mau ke Irak. Belum beraksi. Baru buka laptop. Kayak anak-anak kita di kamar. Berguru. Kan banyak orang terpapar. Terutama saudara kita yang perempuan di TKW-TKW di negara-negara lain. Banyak terpapar. Karena ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh kelompok radikal melalui Facebook. Hati-hati dengan media online. Yaitu perekrutan. Perekrutan itu pembaiatan lewat Facebook. Berbaiat lewat Facebook, menikah lewat Facebook. Tapi tidak ada honeymoon di Facebook ya. Hamil juga. Oh ya di Bima pernah tahu tiba-tiba sudah menikah katanya. Itu siapa namanya? Umi Delima dengan Asra. Tetapi itulah pemahaman yang tidak komprehensif. Saya ulangi 3, ada yang 3 yang selalu kita waspada. Teman-teman semua, terutama yang ada daftar namanya 34 di sini, karena itu ada undang-undangnya nanti. Orang dan kelompok orang terpapar, nanti ada syaratnya itu. Jadi bukan hanya mantan, bukan hanya napi yang ada dalam lapas yang kita bina, bertambah lagi tugas kami, yaitu orang dan kelompok orang terpapar yang tidak jelas jumlahnya. Di Kementerian Agama saja itu 40% sudah terpapar. Ini Menteri Agama yang bilang. Jadi ASN, izin TNI Polri, Sofyan Sauri tempo hari, ada siapa? Iya, Iwan Kopassus, John Hen, tidak memilih merek dan tidak memilih usia, tidak memilih agama. Kebetulan di Indonesia yang mayoritas agama Islam ya banyak saudara kita yang terpapar. Imam Syafi'i kalau Anda merasa benar, ada potensinya salah. Kalau orang lain dianggap salah, itu ada potensinya benar. Tuhan menciptakan perbedaan ini. 8 kali Tuhan, berkali-kali di dalam Al-Quran. Walau sya'allahu walau sya'a rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Tuhan mau menciptakan satu macam kita keimanan kita, pemahaman kita, Tuhan ciptakan itu. Tapi buktinya Tuhan tidak mau itu. Agar kita liyabluwakum, agar kita menjadi ujian, liyabluwakum, agar kita bisa berpastabiqul khairat, berlomba kepada kebaikan. Kalau ada yang merasakan baik, ya perlihatkan yang baik dong. Karena syariah itu bukan hukuman. Syariah itu adalah nilai. Ada 5 tujuan Tuhan menurunkan syariah. Karena ilmu saya selalu sebut itu. Saya pelajari di S1, 2, 3 syariah, bahkan di orasi guru besar saya tentang syariah. Syariah itu ada tujuan Tuhan menurunkan syariah. Memelihara jiwa yang pertama. Ada orang hanyut, jangan cari KTP-nya, apa agamanya baru dibantu. Selamatkan dulu. Ya Pak Kapolsek dan Pak Babin Kantimas ini yang mendapatkan tugas-tugas seperti itu. Ada orang ditabrak, Pak Kapolsek lari selamatkan. Itu syariah. Nanti belakangan siapa namanya? Mungkin agama nomor 7. Terus apa agamanya? Ya, kalau ada juga orang menabrak, dia tabrak orang. Saya Islam. NU atau Muhammadiyah? NU. PKB atau P3? PKB. PKB Gus Dur atau Muhaimin? Mati orang ini. Karena kita tidak bisa politik identitas. Kita ini masyarakat Indonesia satu, utuh. Orang lain, orang Arab mau belajar di Indonesia. Bagaimana itu prinsip demokrasi, prinsip menghargai perbedaan. Orang Arab melihat itu ada di sini. Nggak usah katanya anak-anak kita belajar tafsir hadis kalau cuma jauh-jauh pergi di sana. Di Indonesia banyak sekali pesantren. Karena kenapa? Ayat itu, hadis itu ditafsirkan, dipahami asbabun nusul, asbabul wurudnya, di mana kita berada. Di mana kita berada. Jangan dipaksakan. Jangan hanya karena mau memaksakan paham yang kita terima, akhirnya kita mengorbankan kondisi kita yang tidak sesuai dengan paham itu. Paham itu cocok, tapi di tempat lahirnya.
kita juga ada kearifan lokal. Itulah kenapa kita sudah selesai dengan negara bangsa. Lawannya negara agama. Tidak ada perintah mendirikan negara agama. Saya selalu mengatakan antara kata negara dengan kata Islam itu istilah yang dipaksakan berselingkuh. Tidak ada negara Islam, yang ada negara damai. Quran surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah hanya mengajak kita berkumpul di sebuah entitas yang namanya tempat damai. Mau ada agama, mau 6 agama, mau satu macam agama, mau tidak ada agama. Karena kenapa? Tuhan mau menguji kita. Yang kedua, vaksinnya nanti saya susah berhenti Ustaz. Izin Pak Kapolsek. Implementasi nilai-nilai Pancasila. 5 sila tidak ada bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Kalau ada orang yang mau menolak Pancasila. Tidak ada. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Kenapa? Orang yang menolak Pancasila itu hanya kecewa. Ada oknum yang melanggar Pancasila, jangan Pancasilanya dirusak. Ada tikus kita kejar, jangan rumahnya yang dibakar, tikusnya yang dikejar. Lucunya, kecewanya adalah mereka tidak paham Pancasila, mereka salahkan Pancasila, mereka lari ke ideologi lain, khilafah, yang dia tidak pahami itu khilafah. Khilafah bahasa Arab, artinya pemerintahan. Indonesia sudah ada pemerintahannya. Apa? Republik. Siapa khalifahnya? Jokowi. Ya. Karena kenapa? Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ini terjemahan dari sebuah kaidah hukum Islam, usul fikih. Jadi memelihara jiwa dulu, baru nomor 2 agama, baru akal, baru keturunan, baru harta. Dan ini kita tidak boleh tukar-tukar. Coba kita, yang keempat ini kan keturunan, yang terakhir harta. Demi keturunan dan anak kita korbankan harta, bahkan kita pinjam demi sekolah anak kita. Begitu juga kalau menaik keturunan, kita dilarang menikah kalau kita sakit jiwa, sakit akal, kurang sehat. Itu tidak boleh menikah karena akan merusak keturunan. Kemudian yang selanjutnya agama, ya. Adinu huwal akal. Agama itu bagi orang yang berakal. La dina liman la akla lahu. Tidak ada aturan beragama bagi yang tidak punya akal. Ada 3 orang yang tidak kena hukum. Orang yang tidur sampai dia bangun, orang anak-anak sampai dia balik, dan orang yang sakit jiwa sampai dia berakal. Tidak ada artinya itu agama kalau kita tidak berakal. Artinya kalau kita berbuat, ada orang yang berbuat atas nama agama tapi tidak masuk akal, itu tidak tahu tujuan Tuhan menurunkan syariat Islam. Yang pertama adalah jiwa. Mari kita saling menghargai karena ada jiwa. Nah, itulah tujuannya kita beragama, adalah saling memanusiakan manusia. Karena kalau sama semua, laki-laki semua, siapa yang melahirkan? Atau sebaliknya. Atau di muka kita, di kepala kita, mata semua, tidak ada hidung, tidak ada telinga. Bagaimana modelnya kita? Coba yang bisa gambar, mata semua, Lutfi. Atau telinga semua. Atau hidung kita menghadap ke atas. Tiap hari bocor, tiap hari flu. Ini saya lanjutkan dulu pesannya Pak Kepala saya ini. Saya ini anak buah Pak Kapolsek. Nah ini. Yang ketiga, moderasi beragama. Bedanya moderasi agama dan moderasi beragama. Agama tidak boleh dimoderasi. Sudah diturunkan seperti itu, sudah diwahyukan. Ya, ada namanya yang define wahyu, ada yang ijtihadi, hal-hal yang bisa diperdebatkan, hal-hal yang bisa ditafsirkan. Tetapi ada yang qat'i, ada yang zanni. Saya sudah lupa ilmu usul fikih saya, sudah 12 tahun tidak mengajar. Ada zanni itu adalah zanniyud dalalah, qat'iyud dalalah, panjang. Itu zanni itu bisa diperdebatkan, tapi qat'i bicara angka itu tidak bisa diperdebatkan. Qul huwallahu ahad. Tidak bisa diperdebatkan. Tapi kalau dikatakan faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya, itu ijtihadi. Tangan berarti kekuasaan. Indonesia sudah menerapkan syariat Islam. Yang tidak boleh adalah memformalkan syariat Islam. Karena Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia semua masyarakatnya beragama. Itu yang kita syukuri. Moderasi beragama. Moderasi artinya pemahaman kita beragama harus disesuaikan di mana kita berada. Jangan dipaksakan cara beragama kita
Seperti cara orang lain di negara lain. Ya di negara lain musim dingin, musim panas tidak menentu. Kalau kita jelas, hanya dua. Tapi kalau di negara lain begitu panas tiba-tiba, badai pasir melanda, wajar. Di barat begitu juga. Ya. Kemudian yang keempat, sebelum saya akhiri nih kelebihan, adalah penguatan nilai adat dan budaya. Ini kearifan lokal. Ada Al-Arab ayat 77, Hosil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-urf dan al-jahil itu sesuatu yang bertentangan. Al-urf itu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kita anggap tidak benar, ya kasih pembenaran. Benarkan, jangan dihancurkan. Kok Baitullah mau diserang? ISIS mau serang Baitullah. Kok orang Islam sembah batu? Awal terbangunnya ISIS 2003, semua kuburan-kuburan Nabi di Syria, karena kota Nabi, banyak Nabi yang lahir di Syria, semua di bumi ratakan. Tidak ada yang salah dengan batu, tetapi pikirannya yang tidak sampai. Bahwasanya itu al-urf, lawannya al-jahil. Ya, ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita dalami. Ya, seperti itu. Al-urf, kebiasaan, kearifan lokal. Masyarakat kita dahulu di Pulau Jawa, terutama di Madura barangkali atau di Jawa Barat, belum ada istilah cingkrang. Orang tua kita kalau ke sawah pakai celana panjang, tetapi sampai di sini. Ya, masa panjat kelapa pakai sarung? Kan kita tidak tahu yang mana duluan yang jatuh, sarungnya apa kepalanya? Apa kelapanya? Karena kearifan lokal. Ya, orang di Arab pakai baju panjang karena tidak ke sawah, tidak pergi panjat kelapa, hanya beribadah saja. Ya. Seperti itu. Jadi Tuhan memberikan kemudahan kepada kita, tapi jangan dimudah-mudahkan dalam beragama karena kita memiliki akal. Ini sumber loh. Kalau kita katakan mana dasarnya? Ini al-aklu, sumber. Ada akli, ada nakli. Tidak selamanya harus dari wahyu, tidak selamanya harus dari hadis. Karena tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi wahyu turun. Kecuali kalau ada nabi, itu nabi palsu itu. Ya, yang pernah muncul. Jadi kearifan lokal, kita hargai kearifan lokal kita. Budaya kita yang saya maksud. Pak Kepala setiap bulan rapat, ada pertemuan, kita disuruh semua pakai pakaian adat. Untuk menghargai para pahlawan kita. Menteri Agama dalam sebuah acara pengresmian Halakadai marah. Karena penyanyian Indonesia Raya, musiknya duluan, baru syairnya, baru pokoknya salah sampai habis. Menteri Agama belum pakai salam sudah langsung mengatakan ulama kita dahulu tidak belajar agama, tetapi bagaimana menciptakan keamanan. Baru setelah tenang baru mengajarkan agama. Bagaimana kita belajar kalau kita tidak tenang? Kemerdekaan ini yang harus kita hargai. Marah sekali Pak Menteri Agama. Jangan terjadi lagi. Masa Indonesia Raya lagu kebangsaan kita. Harus khidmat kita lakukan, harus khidmat kita hargai. Kemudian yang terakhir ini kata kuncinya, ini penanggulangan terorisme berbasis kesejahteraan. Ini yang Pak Kasubdit, Pak Kasih, Mas Bara selalu upayakan. Karena BNPT tidak sendiri. Tugasnya BNPT mengkoordinasikan, bukan melakukan. Mengkoordinasikan penanggulangan terorisme dalam hal penyiapan strategi, kebijakan, dan program di dalam mencegah. Kalau yang melakukan tindakan itu adalah Densus 88. Kalau BNPT lebih mengedepankan pencegahan, beda BNN dengan KPK. BNN ada pencegahnya, ada penindaknya. KPK ada pencegahnya, ada penindaknya. BNPT hanya mencegah. Apa yang dicegah? Ada 3. Kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Ya, kita di sini deradikalisasi itu pembinaan, pendampingan, pemberdayaan. Caranya bagaimana? Kita tadi sudah disampaikan. Kita proaktif, jangan tunggu dipanggil. Ini apa dari Kementerian Pertanian? Pak Kepala BNPT membangun 2 program sinergitas dan KTN, Kawasan Terpadu Nusantara. Bapak Kasubdit tinggal di Jawa Timur karena beliau adalah koordinator dan tetap menjadi koordinator. Mungkin nanti selesai pindah tugas tetapi koordinator wilayah Jawa Timur, dan beliau akan bersilaturahim dengan Daops ya Ustaz. Kemudian di tempat lain bersilaturahim dengan Lanut, karena di tempat lain di Medan bersilaturahim dengan pemuda Pancasila.
Karena Pak Kepala mengingatkan bahwasanya seluruh tanah yang dibawa penguasaan PTPN dan itu di mana menyebar di seluruh Indonesia, itu yang kita kerjasama dengan BUMN. Contohnya sudah banyak yang berhasil di Malang, di Turen untuk Jawa Timur, Barat 16 hektar sudah panen perdana jagung. Dan di Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat juga ada. Bahkan di daerah lain, pekan depan ini Pak Kepala ke Morowali sana. Di NTB adanya di Sumbawa. Tetapi 5 provinsi ini disebut bukan tidak terbatas di wilayah lain. Misalnya hanya 5 provinsi bukan berarti provinsi lain tidak boleh. Kalau mitra kita aktif seperti Wage itu akan disupport. Karena kita tidak selamanya harus mengatakan sini kumpul semua, ayo kita ke Kementerian Koperasi. Tetapi kalau ada bocor-bocoran kita sama-sama keroyok. Kalau ada yang perlu dibikinkan surat penguatan, karena kita koordinasikan. Ada dasarnya. Bapak Menteri Dalam Negeri, mantan Kepala BNPT 6 bulan, mantan Kapolri, menginstruksikan kepada seluruh Pemda, tingkat 1, tingkat 2, Kesbampol, memberikan edaran, agar pelaksanaan dan realisasi atau implementasi Perpres 7 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Aksi Terorisme Kekerasan yang mengarah pada terorisme itu diminta kepada setiap Kesbampol atau Pemda setiap ada kegiatan di dinas apapun, misalnya dinas pendidikan ada kegiatan penerimaan siswa baru, salah satu teman kita yang diajak duduk saya di situ testimoni, Mas Lutfi ceritakan aja cerita selama di dalam lapas saja tercengang-cengang semua itu anak siswa, nggak usah kita rekayasa, nggak usah ceramah ya, karena kita bukan penceramah. Di testimoni misalnya dinas koperasi, dinas nakerteras ada pelatihan. Itu yang saya dikatakan tadi Pak Kasudit. Masyarakat lain cemburu. Apa kami harus jadi teroris juga baru dibantu negara? Saya bilang tanya Pak Kapolsek. Kalau tidak ditembak. Karena ini kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Teroris itu kejahatan luar biasa. Kejahatan lintas negara. Kejahatan kemanusiaan. Bahkan di PBB disebut serious crime. Kejahatan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kita harus tangani juga secara luar biasa. Teman-teman yang terdaftar di sini 34, bangun komunikasi, ya, bangun komunikasi apa ini? Kita juga setiap saat. Syukur-syukur Jawa Timur ini sudah berkali-kali kita belum pernah ke NTB, kita belum pernah ke Palu. Padahal tidak bisa kita membedakan. Undang-undang memerintahkan kami, meskipun 5 provinsi yang ditunjuk oleh SK Menko Polkam awalnya untuk bersinergitas. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah. Tidak usah ditanya kenapa wilayah itu. Pasti sudah tahu. Kenapa bukan Gorontalo? Kenapa bukan Aceh? Tapi kita tidak bisa membedakan. 34 tambah 3 provinsi kita. Semua dari Aceh sampai Papua. Papua lagi ada. Bagaimana kehidupan di sana mencekam. Ya? Karena motif terorisme itu ada 3. Ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Orang dulu mengatakan, kenapa Papua tidak dianggap teroris? Itu lebih teroris. Karena itu dibiarkan bubar Indonesia. Akan seperti Islam di Spanyol. Dulu ada Islam di sini. Dulu ada Indonesia. Mungkin 3 abad ke depan kalau seperti Aceh dan Papua dibiarkan, akan berdiri banyak negara. Timur aja jadi satu negara. Tapi menyesal. Papua satu negara. Sulawesi satu negara, Kalimantan satu negara, dan itu saya sangat layak. Sumatera apalagi satu negara. Nanti Pak Kasubdi Menteri Agama. Tapi itu tidak mungkin. Merauke dari Papua sampai Merauke, dari dari Aceh sampai ke Merauke itu satu utuh NKRI harus kita pertahankan sampai tetes sandara terakhir, dan itu jihad. Itu jihad, bukan jahat. Karena kehormatan kita harus pertahankan. Saya kira demikian apa yang disampaikan Bapak Kasudit, Bapak Kolonel Solehuddin Nasution MSI itu sangat-sangat memberi petunjuk teknis. Karena kita butuh petunjuk teknis. Apa yang disampaikan tadi Pak Ali Imron dengan bioorganik itu juga bisa kita buatkan surat barangkali agar bisa disupport bagaimana dorongan ini
Bapak Kepala ketemu Wakil Menteri Pertanian dari NU, ya, atau Menteri Pertaniannya sendiri bisa mensupport bagaimana membesarkan ini. Tetapi ya itu harus kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian aparat wilayah, Kesbampol, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Jangan kita sendiri, kita tidak sendiri. Insya Allah, karena keamanan di atas segalanya. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak aman? Saya kira demikian. Aman dalam arti gangguan fisik, ya. Kalau yang ini aja kosong bisa jadi macam-macam pikiran. Di buku pertama saya Pak Kapolsek, kalau 4-0 terjadi itu bisa kita kalap, bisa kita jadi penjahat, kosong pikiran, tidak pernah membaca, tidak ada ilmunya, hanya semangat saja. Orang lain semua salah. Ini kosong, hatinya kosong, tidak pernah belajar agama. Gurunya cuma satu. Waspada, jangan ada di antara kita yang gurunya cuma satu. Karena itu dia akan kultuskan. Ilmu diterima dari mana saja. Ya, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun hamisan. Jadilah pembelajar, jadilah pemberi ilmu, jadilah pendengar, dan jadilah pencinta. Dan jangan jadi yang kelima, yaitu dia tidak belajar, dia tidak mengajar, dia tidak mendengar, dan tidak mencintai. Dia kafirkan semua orang. La takun hamisan, jangan jadi yang kelima. Meskipun ada lagunya, jadikan aku yang kedua. Pak Kapolsek. Saya kira demikian, tidak akan berhenti saya punya cerita kalau seperti ini. Itu tadi 4-0. Kosong pikiran, kosong hati, kosong perut, kosong yang ini. Ini selalu menghadap ke atas ini karena mau diisi. Dia menghadap ke bawah kalau kita jemur, terbalik. Nah itu menghadap ke bawah dia. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Ali Imron, Pak Sutrisno, Mas Lutfi dan teman-teman semuanya. Tanpa kecuali nama-namanya sudah di sini, Mas Bara sudah kontrol dan sangat kita berbahagia malam ini. Sebentar lagi laporan tiba ke Pak Kepala, Pak Deputi, ada Pak Kapolsek, ada Pak Kesbampol dan Babinsa, Babinka Timas. Alhamdulillah kebersamaan ini kita selalu harus jaga. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.